ada sesuatu yang mereka miliki dan perlu kita tiru, perlu kita terapkan jika kita pun ingin menjadi orang yang sukses. Nah, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmahin. Alhamdulillah pemirsa Bina Esa TV, pada kali ini kita akan melanjutkan podcast kita bersama dengan Ustadz Uus Abu Fikri. Gimana sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan membahas masih tentang karakter pengusaha sukses. Dan pada kali ini kita akan masuk ke episode yang ketiga. Nah, di episode sekarang kita akan membahas sebuah karakter yang benar-benar sangat penting. Seringkali orang itu kan melihat keberhasilan itu ya, dia lihat orang sukses, keberhasilan dia sekarang sudah sukses. Padahal kita tidak tahu di balik keberhasilan mereka itu seperti apa. Kita akan bahas ya bahwa apa yang kita lihat seseorang yang berhasil itu ada sesuatu yang mereka miliki dan perlu kita tiru, perlu kita terapkan jika kita pun ingin menjadi orang yang sukses. Nah, mungkin pertanyaan pertama itu mengapa banyak orang yang hanya fokus kepada keberhasilan saat ini, ya? Saudaraku sekalian, karena kita ini kan makhluk visual ya. Artinya kita ini lebih termotivasi dengan sesuatu yang nyata, kelihatan. Dan kita justru harus berlatih melihat sesuatu yang tidak nampak dari sesuatu yang kita lihat hari ini. Salah satu contohnya adalah kalau saya sering sampaikan ya, misalnya saya punya uang 5 triliun gitu ya. 5 triliun, kemudian uang itu di kalau saya tunjukkan langsung itu pasti kita baru percaya gitu atau baru termotivasi ya. Jangankan 5 triliun lah. Kalau saya angkatkan uang 100.000 saja, saya tanya siapa yang mau uang 100.000, itu udah pada berdiri itu. Ya, saya mau Ustaz, saya mau gitu kan. Tetapi rata-rata mereka hanya mengatakan mau gitu. Hanya yang bergeraknya sedikit. Jadi bahkan tidak ada satupun dari mereka yang kalau saya angkatkan 100.000 di tangan saya itu mereka datang kemudian mengambil. Gitu. Artinya sekedar kemauan melihat sesuatu yang nyata itu banyak yang ingin. Gitu. Sama juga sukses ya. Kalau kita lihat orang pengusaha-pengusaha yang sukses tuh, saya tanya mau nggak? Mau gitu ya. Kenapa? Karena mereka melihat dohirnya hari ini. Oh, enak Ustadz ya, orang sukses mah punya mobil, punya rumah, punya kendaraan gitu ya. Padahal ada sesuatu yang telah mereka upayakan sebelumnya, yang itu tidak sesederhana keinginan kita untuk jadi pengusaha. Nah, yang itu yang harus kita gali. Ya. Dan di antara dua faktor yang paling besar yang menyebabkan banyak orang sukses itu adalah as-sabru, ya, sabar, dan mujahadah. Sungguh-sungguh, kemudian all out, tidak setengah-setengah. Nah, ini yang akan kita perdalam, dan itu karakter itu ada pada pengusaha-pengusaha yang sukses, insya Allah. Oke, gitu. Nah, mungkin saya mengkritik seperti ini, Ustaz. Kadang ini pernah nih kejadian, ada seorang teman bertanya ke saya, nah Kang Rahmat, saya ingin membuat website, ingin saya kembangkan untuk menjual produk saya. Oke, bisa saya saya ajarkan teknik SEO, search engine optimization. Kayaknya bagaimana sih website itu ditemukan di Google. Betul. Ya, gitu. Saya ajarkan, saya beritahu. Tapi saat saya beritahu bahwa kita itu harus banyak membuat konten dan konten yang sudah dioptimasi, yang berkualitas, ternyata dia, oh tidak mudah ya, katanya. Betul. Dan itu malah menjadi mundur dia tuh. Jadi kebanyakan orang pinginnya instan gitu.
Jadi tadi Ustaz katakan bahwa ada dua faktor yang sangat penting ya, yang perlu dimiliki yaitu sabar dan mujahadah. Tapi di sisi lain banyak orang yang saat mendengar, oh harus sabar, oh harus mujahadah. Di mindsetnya, oh itu berat dong, masih berat. Nah, kamu menurut Ustaz gimana nih caranya supaya kita tuh ya memang harus sabar dan mujahadah. Bagaimana melawan mentalitas keinginan ya tadi ingin yang instan itu. Gimana Ustaz? Ya, kalau kita bicara kesuksesan, kesuksesan itu identik dengan ketinggian, ya, puncak, ya, Puncak. kemenangan, kan seperti itu. Dan tidak ada orang yang mencapai puncak kecuali mereka harus mendaki. Harus mendaki. Ya. Artinya, pendakian kita, kesabaran kita untuk menapaki proses demi proses untuk menjadi sukses itu bagian dari sunnatullah yang harus dijalani kalau kita ingin mencapai puncak. Lah kalau kita menyerah di tengah jalan ya tidak di puncak ya, di lereng, di lembah gitu ya. Artinya eh, perlu kesabaran dan perlu mujahadah ya, kesungguh-sungguhan. Makanya bisnis itu, usaha itu nggak bisa setengah-setengah. Karena kalau setengah-setengah hasilnya juga setengah-setengah gitu ya. Bisnis itu harus all out, harus sungguh-sungguh, harus dari hati. Nah, sehingga ketika kita menjalankan satu usaha, hanya melihat hasilnya saja, tidak mau menjalankan prosesnya, artinya kita hanya menginginkan setengah dari kesuksesan. Dan itu tidak akan sukses orang yang menginginkan setengah dari kesuksesan. Nah, setengahnya lagi harus kita upayakan ya. Eh, Kesabaran itu, sabar itu sesuatu yang tidak mudah. Kalau kita lihat pengusaha yang sukses hari ini, itu mereka berat ya. Kalau kita tanya bagaimana proses mereka pasti mengatakan berat, tidak mudah. Bahkan dari beberapa pengusaha yang pernah bertemu dengan saya, itu tidak ada satupun dari mereka yang tidak pernah mengalami jatuh gitu. Dan mereka mengatakan jatuh itu bagian daripada proses menjadi pengusaha sukses. Tetapi pengusaha yang sukses itu bukan pengusaha yang mereka kemudian setelah mereka terjatuh, kemudian mereka berhenti. Justru mereka yang lebih banyak bangkit daripada terjatuhnya. Itu baru sukses. Nah itulah mujahadah. Ya. Orang-orang yang mujahadah itu mereka punya energi lebih banyak untuk bangkit ketika mereka terjatuh. Dan orang-orang gagal itu adalah mereka yang tidak mampu bangkit setelah terjatuh. Ah, kayaknya nggak cocok Ustaz saya mah. Bukan bakatnya ya menjadi pengusaha. Sudahlah saya mah begini saja. Itu kan pilihan. Ya. Padahal pengusaha itu mereka harus punya mentalitas sabar. Sabar dengan proses ya. Sesuatu yang instan itu memang mudah, mie instan gitu kan, mudah. Tapi nggak memberi tenaga, nggak memberi energi ya. Tapi tetap harus direbus juga. Tetap harus direbus juga ya. Instan aja udah direbus. Artinya perlu sabar di dalam prosesnya. Bahkan jangankan untuk usaha dunia, untuk akhirat saja, kesabaran itulah yang menyebabkan manusia masuk surga. Bahkan kalau kita ditanya amalan apa yang paling berat timbangannya di mizan, salah satunya adalah sabar. Padahal mizan itu besarnya lebih besar dari langit dan bumi. Tapi mizan itu hampir-hampir nggak sanggup nahan beratnya orang-orang yang sabar bermujahadah untuk meraih kesuksesan surga itu. Nah, oleh karena itu, maka ketika kita masuk dalam surga, sambutan para malaikat itu salamun alaikum bima sobartum. Selamat, selamat, selamat. Ya, Anda layak masuk surga karena apa? Karena kesabaran kalian di dalam menjalani proses yang berat untuk mendapatkan surga yang istimewa itu. Kan surga itu mahal, ya. Pengusaha sukses itu mahal harganya ya dan tidak bisa diraih kecuali dengan satu ya sesuatu yang sangat mahal yaitu kesabaran. Dan orang-orang yang tidak sabar itu juga penyebab kegagalan. Ya dulu eh, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi dari surga dikeluarkan salah satunya tidak sabar ketika eh, menghadapi
godaan syaitan untuk memakan buah khuldi ya. Akhirnya dimakan tuh buah khuldi yang harusnya tidak dimakan. Akhirnya bertobat kepada Allah ya, dan kemudian Allah turunkan ke bumi. Artinya kesabaran ini menjadi fondasi paling kuat yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha dan diikuti dengan mujahadah ya, kesungguh-sungguhan, all out, mengeluarkan semua tenaga, energi, pikiran untuk apa? Untuk melakukan segala proses yang harus kita jalani untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi orang sukses itu bukan orang pintar, ya. Orang sukses itu orang yang tekun ketika dia menjalankan usahanya, sungguh-sungguh rajin ya. Kadang-kadang rajin itu bisa ngalahin yang pintar. Ya. Iya, buat salah satu intinya mungkin ya, kalau kita ingin sukses itu ya ada harganya. Nah, Segala sesuatu ada harganya. betul. Ingin handphone ya ada harganya kan harus bayar. Iya, betul. Bahkan kita mau pergi jarak beberapa kilo aja, naik ojek, naik angkot harus bayar. Apalagi sukses besar dan harus bayar. Dan membayarnya itu dengan sabar dan mujahadah ini. Tapi menarik tentang sabar ya. Bahkan itu timbangannya sangat besar di mizan. Ya mungkin ini juga makna dari masih ayat Al-Quran yang mengatakan kalau balasan sabar itu dengan balasan yang terhingga. Betul. Ada ayat itu. Mungkin pertanyaan saya itu bagaimana konsep ini bisa diterapkan dalam kehidupan pengusaha? Ya. Saudaraku, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, orang-orang sabar itu balasannya tanpa batas. Ya. Bahkan esensi dari saum ya di bulan Ramadan ketika kita berpuasa, esensi paling besar itu adalah sabar. Ya, kesabaran ketika kita menahan. Makanya sabar dengan saum itu punya makna yang mirip, yang sama. Saum itu artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Ya. Sabar juga artinya menahan, ya, menahan diri. Ya. Makanya pahala yang memberatkan mizan itu dua, selain sabar, saum. Kenapa saum juga berat timbangannya? Karena di dalam saum ada sabar. Ya. Sabar menahan diri dari sesuatu yang paling disukai oleh hawa nafsu. Apa? Makanan. Betul tidak? Apa namanya manusia ya? Senang makanan, segala dimakan kan? Bahkan kita mah bukan hanya buah-buahan, sayur-sayuran, daging juga dimakan, segala dimakan sama kita. Karena memang hawa nafsu kita kuat. Padahal gajah itu badannya besar, makanannya cuma biji-bijian ya. Kita segala dimakan, tapi nafsunya terus tidak pernah berhenti, tidak pernah puas ya. Bahkan saking tidak puasnya untuk mencari makanan, akhirnya segala dimakan. Ya, bantuan sosial dimakan, ya, jalan tol dimakan, ya, ya, segala dimakan. Yang haram-haram pun akhirnya dikejar. Nah, maka orang-orang yang sabar oleh Allah diberikan buah kebahagiaan ketika saum, yaitu farhatani. Ada dua kebahagiaan. Farhatun indal fitrah, wa farhatun indal liqa arbih. Jadi orang yang sabar oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan batas sebenarnya waktunya. Nggak lama sabar itu. Cuma kadang-kadang kita tidak sanggup atau sudah karena tidak mujahadah ya, menyerah di tengah jalan. Sabar saum itu hanya dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib. Setelah kita sampai maghrib, kita akan mendapatkan kata Allah kebahagiaan. Bahkan ada dua kebahagiaan. Ketika kita berbuka, itu kan bahagia tuh kalau berbuka itu. Kenapa bahagia? Karena nahan dulu. Coba kalau misalnya kita buka di tengah hari, itu maghrib itu gak bahagia. Nah, kesabaran menahan itu akan berbuah kesuksesan, kebahagiaan, yaitu ketika kita berbuka. Makanya kalau orang berbuka di kita ya, itu luar biasa ya. Padahal waktu biasa-biasa nikmatnya tidak ditahan, makan itu kadang lupa doa. Betul kan? Main celebok makan aja gitu kan. Tapi kalau lagi sahur itu Masya Allah itu keluar dari lisannya padahal nggak pernah berdoa sebelumnya apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu tidak. Itu keluar dari lisannya. Mereka berdoa gitu. Kenapa? Saking bahagianya. Itulah buah dari kesabaran. Dan ada kebahagiaan paling besar lagi yaitu ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga ya. Ini kesabaran inilah yang akan
membuat seseorang sukses. Jadi kesuksesan itu pasti melalui proses dia harus menahan diri dari sesuatu sehingga kemudian dia mendapatkan yang lebih besar. Tapi orang yang ingin instan, segala mudah, ya segala ingin dicapai dengan cara-cara yang ringan, ya dia pun tidak akan mendapatkan sesuatu yang besar. Siapa yang ditempa dengan tempaan yang berat, dia akan mendapatkan kilauan mutiara. Ya, tapi kalau ditempa dengan tempaan yang kecil, yang tidak membuat dirinya kuat, maka dia hanya akan menjadi batu hitam. Batu bara dan mutiara itu kan bahannya sama. Tapi kalau batu bara dijualnya tontonan, kalau mutiara dijualnya gram, ya kan? Gak ada jual mutiara sekian ton gitu kan? Berapa itu ya? Karat ya. Iya, kenapa mutiara ini lebih mahal? Karena dia ternyata ditempa dengan tempaan yang lebih berat ketimbang Berlian maksud saya. berlian, mutiara berlian. Oke, bagus. Nah, saya pernah mendengar tentang ada 3 jenis sabar. Jenis sabar. Mungkin selain dijelaskan apa saja 3 jenis sabar itu, saya juga ingin tahu nih bagaimana penerapannya dalam usaha. Ya, benar. Sabar itu kalau kita berbicara ya dalam konteks kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, sukses dalam hidup ini ada 3. Pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Artinya kita kalau ingin masuk surga harus sabar dalam menjalankan segala yang sudah Allah tetapkan untuk bisa mencapai surga. Ya, kan kata Nabi, setiap Bani Adam, anak Adam itu akan masuk surga, ya, kecuali orang yang nggak mau. Maka para sahabat Nabi menjawab, mengatakan, bertanya, memang ada yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Ada, kata Nabi, man atau ani dakhala jannah wa man asoni ya falahu aba. Siapa yang taat kepada Allah, sabar dalam ketaatannya, dia meraih surga. Dan siapa yang dia keluar dari ketaatan, artinya tidak sabar, ya dia akan masuk neraka. Ya. Maka sabar dalam ketaatan ini levelnya paling tinggi. Nah, seorang pengusaha yang sukses itu sabar menjalani proses yang seharusnya dia lakukan itu levelnya paling tinggi. Kenapa? Karena di situ ada pilihan. Kalau sabar dalam taat itu ada pilihan. Mau sholat, ada pilihan kan? Sholatnya ditunda atau sholat di masjid. Betul tidak? Mau sholat bisa eh, ditinggalkan ya karena berbagai alasan bisa dilakukan. Itu pilihan. Ya. Makanya levelnya paling tinggi. Ketika orang mampu memilih ketaatan, sabar dalam taat, maka dia akan punya level paling paling tinggi. Ya pengusaha begitu. Untuk sukses ya dia harus menjalankan semua ya rencana-rencana yang dia sudah persiapkan ya dan semua aturan-aturan yang sudah dia buat ya baik untuk dirinya maupun untuk karyawannya dalam usahanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah sabar ketika kita menghadapi segala godaan ya kemaksiatan, dosa ya karena di dalam kita mencapai sukses itu selain ada jalan yang lurus, ada juga yang akan menggoda dari luar maupun dari dalam. Kalau dari dalam tuh namanya hawa nafsu. Ya, keinginan hawa nafsu ini harus kita lawan. Ini nggak mudah ya. Yang dari luar itu syaiton. Syaiton itu tidak menginginkan kita untuk sukses. Bisnis juga begitu. Bisnis itu godaannya banyak. Kadang-kadang ada dari saudara, ada dari karyawan, ada dari teman dan sebagainya dari luar. Dan ada godaan yang ada dari dalam diri kita. Ya, apa godaannya tadi? Eh, mudah menyerah, ya kan, mengeluh, kemudian ingin cepat sukses, ya tidak mau bertahan dalam proses, ingin cepat-cepat mengakhiri, nggak mau bangkit setelah terjatuh. Nah ini kita harus sabar menghadapi berbagai godaan baik dari luar maupun dari dalam. Termasuk malas, Ustaz. Termasuk malas, ya itu godaan paling besar gitu ya. Dan dengan malas itu kita kehilangan banyak waktu, banyak momentum, ya sehingga akhirnya bisnis kita tidak bisa survive. Makanya kata para pengusaha, kalau kita bisa bertahan ya melakukan satu bisnis lebih dari 2 tahun, maka kemungkinan dia akan sukses lebih dari 2 tahun.
Artinya memang ada waktu yang memang harus dijalani dulu supaya bisa bisnisnya settle. Yang ketiga, sabar ketika menghadapi ujian. Ya, namanya hidup pasti ada ujiannya. Ya, dan hidup itu akan berdampingan terus dengan ujian. Dan siapa yang ujiannya paling besar ya Rasulullah, orang yang paling sukses ujiannya paling banyak. Ya, nah, pengusaha yang akan sukses ya pengusaha yang siap menghadapi badai ujian. Dan semakin besar usahanya, jangan salah, zahirnya makin besar, ujiannya juga semakin besar ya. Ujian usaha UMKM ya dengan usaha yang lebih besar, apalagi selevel BUMN, ya tentu beda ya kan. Oleh karena itu, kalau kita terbiasa dengan ujian-ujian kecil, bisa keluar, bisa sabar, bisa mujahadah, maka kita akan bisa sanggup menghadapi ujian yang lebih besar. Ya, seperti itu. Makanya berproses. Anak kita aja belajar sepeda itu tidak sekali bisa kan ya. Pertama naik, jatuh. Betul tidak? Kalau dia menyerah sampai besar dia tidak bisa naik sepeda. Tapi meskipun dia menangis, dia bangkit lagi, dia kayu lagi sepedanya, ya jatuh lagi, kadang berdarah, ya kan, diobati, tapi dia bangkit lagi, dia coba lagi. Nah, itulah yang membuat anak-anak kita kemudian dalam 2 bulan, 3 bulan, proses itu dilakukan. Dia bisa naik sepeda bahkan tanpa pegangan stang sepeda gitu kan, cuman mengayu saja. Dari mana kemampuan itu lahir? Dari kesabaran. Kalau dia tidak bisa sabar dengan ujian-ujian tadi, jatuh bangun, maka dia tidak akan bisa meraih kesuksesan itu. Nah, begitupun pengusaha ya. Eh, jangan siap menghadapi kenyamanan. Pengusaha sukses itu siap menghadapi ketidaknyamanan, ujian, ya, dan siap menghadapi berbagai hal yang tidak diharapkan. Seperti itu. Keluar zona nyaman ya. Keluar out of comfort gitu ya. Tadi Ustadz menyinggung ya tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan beliau bisa dikatakan gagal di surga karena makan buah khuldi. Tapi setelah di dunia kembali lagi ke surga ya karena kesabaran. Artinya keluar karena gagal sabar, kembali lagi ke surga karena kesabarannya. Mungkin apa nih hikmah dari kisah ini Ustadz? Untuk dalam konteks bisnis. Ya, hikmahnya yang pertama, Nabi Adam alaihissalam itu ketika melakukan kesalahan, maka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kan masyhur ya. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan dan kemudian mau memperbaiki diri, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki diri. Nah, orang yang sabar itu bukan berarti orang yang tidak melakukan evaluasi. Ya. Ketika dia jatuh, mentalnya sabar, tapi dia evaluasi. Oh, kemarin salahnya ini, ya. Maka dia perbaiki. Oleh karena itu, tidak ada yang berbahaya bagi seorang pengusaha, ya, kecuali kelakuannya sendiri. Ya. Jadi, cacian orang, hinaan orang, kemudian ada orang yang eh, berniat menzolimi kita, misalnya gitu ya, atau ada yang iri, ada yang dengki dari luar sana, mereka itu nggak bahaya sama sekali, ya. Karena segala sesuatunya tergantung kepada bagaimana pilihan kita, ya. Kita sakit hati itu kan sebenarnya bukan karena cacian orang lain, karena kita mengizinkan hati kita sakit, itu saja, ya. Kalau kita tidak izinkan, maka cacian itu tidak akan berpengaruh pada kita. Makanya saya sering ajarkan anak saya kalau ada yang ngebully gitu ya, misalnya, dibilang kamu jelek, ya. Nah kan pilihannya dua, dia bisa sakit hati karena dia izinkan hatinya kemudian merasa sakit dengan kata-kata jelek itu, ya. Maka saya ajarkan, jawab saja, ya, itu kan menurut kamu, kalau menurut saya tidak. Maka sakit hati itu hilang gitu ya dengan cepat gitu ya. Artinya seorang pengusaha itu dia mampu bersabar, mampu mengevaluasi diri dan tidak mudah goyah dengan segala ujian yang menimpa ya. Dan
ketika mereka sanggup bertahan dalam proses itu terus-menerus sampai sukses, sampai sukses. Bahkan setelah sukses pun kesabaran itu diperlukan untuk bisa bertahan agar kita bisa menjaga diri kita tetap berada di dalam kesuksesan itu. Maka kesabaran itu akan kita lakukan terus sampai kapan? Sampai kita mati. Ya, sampai kemudian kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah berhenti proses kesabaran ini sebesar sebesar kesabaran itu selama itu pula kita perlu sabar. Artinya sebandinglah besarnya dengan lamanya gitu kan. Orang-orang sabar itu maka dia tidak akan pernah mengukur-ukur, menghitung-hitung seberapa banyak kesabarannya ya karena sabar itu tidak ada batasnya. Jadi kalau ada ibu-ibu bilang sabaranku sudah habis, ya berarti dia tidak paham tentang kesabaran. Sabar juga ada Sabar batasnya. sudah ada batasnya. Padahal kesabaran itu tidak ada batasnya. Nah, karena pahalanya juga tidak ada batasnya. Ya, syukur. Nah, eh, ada satu kisah nih ya. Ketika Ibnu Abbas eh, bertemu dengan Ato dan Ato menyampaikan, kata Ibnu Abbas, ya Ato, pengen nggak aku tunjukkan ya seorang wanita ahli surga. Kata Ato, bala, ya tentu saya mau. Maka kata Ibnu Abbas, wanita itu almar atau huwa as-saudah katatin Nabi. Wanita itu adalah wanita hitam yang datang kepada Nabi. Ya. Kemudian wanita hitam ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya penyakit ayam, ya, penyakit ayamnya. Dan ketika aku mendapati penyakit itu datang, maka auratku sering tersingkap. Maka kata wanita itu, Allah hali, doakan ya Rasulullah kepada Allah agar aku sembuh. Nah, yang menarik jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, in syi'ti sobarti falakal jannah. Ya, kata Nabi, kalau kamu berkenan, ya, aku tidak akan doakan, tapi kalau kamu mau sabar, insya Allah pahalanya surga. Tapi kalau memang kamu mau saya doakan, maka akan aku doakan agar sembuh. Maka wanita itu kemudian mengatakan asbiru. Kalau gitu ya Rasulullah, saya milih sabar saja. Ya, saya milih sabar saja. Tapi kemudian wanita tetap diminta didoakan paling tidak tersingkap auratnya ketika haid. Maka didoakan hanya agar tidak tersingkap auratnya ketika penyakit itu datang. Tapi wanita ini memilih sabar daripada sembuh. Ini kan luar biasa ya. Kenapa? Karena kalau dia sembuh, ya itu kan pilihannya. Pilihannya, keinginannya adalah sembuh, ya. Dan ketika sembuh belum ada jaminan masuk surga, ya. Tetapi ketika dia mendapatkan penyakit itu kan pilihan Allah. Artinya Allah sedang menguji dia, ya kan? Dan pilihan Allah itu pasti yang terbaik, lebih baik daripada keinginan kita. Maka kalau kita mengikuti keinginan Allah dan kita bisa bersabar dengan apa yang Allah tetapkan atas diri kita itu, maka pahalanya juga sesuai dengan apa yang Allah siapkan buat kita, yaitu surga. Makanya wanita hitam ini memilih untuk sabar daripada sembuh. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu ketika bertemu dengan Rasulullah, karena Ibnu Abbas ini kreatif, waktu perang Ibnu Abbas ini menyiapkan air wudhu, kemudian disimpan di tenda Rasul. Ketika Rasul keluar, dia sudah melihat ada air wudhu, maka berwudhu. Maka Rasul senang, tanya siapa yang menyiapkan air wudhu. Ibnu Abbas datang, saya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, sebutkan, coba istilahnya gini, apa yang kamu minta? Nanti saya doakan. Kalau kita diminta begitu oleh Rasulullah, kira-kira apa yang kita minta? Mungkin banyak ya Pak ya. Pengen ini Rasul, pengen sehat, pengen kaya dan sebagainya. Itu kurang cerdas jawabannya. Jawaban cerdas itu jawaban Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Ya Rasulullah, doakan agar doaku mustajab. Ah, ya artinya itu mencakup seluruhnya ya kan. Kemudian Nabi mendoakan agar Ibnu Abbas ini doanya mustajab, tapi kata Nabi bantu aku dengan tidak memakan makanan haram. Cuman itu syaratnya.
Maka Ibnu Abbas ini orang yang di antara para sahabat yang doanya paling mustajab. Tapi di akhir usianya Allah uji Ibnu Abbas itu dengan penyakit buta, nggak bisa melihat. Tapi kan Ibnu Abbas itu doanya mustajab. Hanya butanya ini nggak sembuh-sembuh. Para sahabat tuh bertanya, ya Ibnu Abbas, kenapa engkau nggak doa saja sama Allah? Kan doamu mustajab tuh. Minta sama Allah biar butamu itu sembuh gitu. Tapi apa jawaban Ibnu Abbas? Sembuhnya aku dari kebutaan itu keinginanku. Sementara aku buta itu keinginan Allah. Maka aku lebih memilih nyaman berada dalam keinginan Allah ketimbang aku memilih aku hidup dalam keinginanku. Gitu. Karena keinginan Allah pasti yang terbaik lebih baik daripada apa yang aku inginkan. Maka Ibnu Abbas tidak menggunakan senjata doanya untuk menyembuhkan matanya. Dia lebih memilih bersabar untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah hebatnya, dahsyatnya sabarnya. Artinya eh, kesabaran itu akan berbuah sesuatu yang sangat besar. Hanya kita seringkali kurang sabar juga untuk menjalankan kesabaran itu. Gitu. Masya Allah. Mungkin baik, Ustaz. Mungkin yang muncul pertanyaan ya, mendengar dua kisah Ibnu Abbas dengan yang apa sahabiah tadi, Ya. dan dari ujungnya kedua sahabat ini bersabar dalam keadaan ini. Ya, meskipun tetap punya penyakit ayam, meskipun tetap punya penyakit tidak melihat. Pertanyaan, ya kalau dilihat dari seperti itu, sepertinya arti sabar itu ya menerima kondisi apa adanya. Ya. Gimana nih kaitannya dengan karakter seorang pengusaha itu sukses tentang menerima kondisi. Saya khawatirnya ada orang yang berpikiran gini, ya saya gagal ya udah saya terima, saya miskin ya udahlah saya terima, ya, bagaimana sih? Jadi orang-orang yang sabar itu adalah ketika mereka mendapatkan ujian, ya, atau mendapatkan cobaan, maka yang mereka minta kepada Allah bukan menghilangkan ujiannya, tapi meminta kepada Allah agar dikuatkan untuk menghadapi ujian. Maka Nabi Daud eh, alaihissalam, ya, yang Allah uji dengan eh, dengan penyakit, ya, Nabi Daud, ya, kalau Nabi Ayub, Nabi Ayub alaihissalam yang diuji dengan penyakit. Itu doanya bukan minta disembuhkan kepada Allah, tapi minta dikuatkan agar sabar menghadapi ujian ini. Nah, itu esensinya. Artinya dengan mendapatkan ujian ini, dia mendapatkan peluang untuk bersabar dan mendapatkan peluang untuk mendulang amal kesabaran ini. Dan amal kesabaran ini nilainya tak terhingga, ya, luar biasa. Waktu ada seorang ulama mewawancarai anak yang punya penyakit kejang-kejang, ya setiap berapa menit tuh kejang, dan kalau kejang tuh sakitnya luar biasa. Ditanya sama ulama ini, apa resepnya untuk bisa bertahan ketika kejang? Anak ini jawabannya singkat, sederhana, tapi nusuk. Ya. Anak ini jawab, obatnya cuma satu, apa? Sabar, katanya gitu. Cuma itu saja yang bisa membuat dia bertahan sampai hari ini. Artinya, pengusaha yang sukses itu tidak bisa kemudian berlepas dari masalah, dari ujian, dari cobaan. Itu namanya mimpi gitu ya. Kalau kita pengen sukses, maka doa kepada Allah adalah diberikan kesabaran, kekuatan ketika masalah itu datang. Nah, ini prinsip yang penting bagi kita sehingga pengusaha yang sukses itu adalah pengusaha yang bukan siap untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, tapi menyiapkan diri, ya, melalui berbagai ujian dan cobaan yang tidak sesuai dengan keinginannya, dan kalau dia mampu menghadapi itu, maka keinginannya akan terwujud. Seperti itu ya. Jadi seorang pengusaha itu perlu sabar itu untuk menguatkan dirinya menghadapi sesuatu yang berat, ujian-ujian berat. Oke, baik Ustaz. Sepertinya sudah cukup nih kita ngebahas tentang sabar. Iya. Mungkin kita yang kedua nih, menarik nih, tentang mujahadah. Mungkin pertama saya ingin tahu apa sih arti mujahadah itu, Ustaz? Ya. Mujahadah itu definisi umumnya artinya bersungguh-sungguh.
ya, all out, mencurahkan segala tenaga, pikiran, energi, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Mujahadah ini disandingkan dengan sabar oleh Allah di dalam ayat. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara Allah belum melihat siapa di antara kalian yang paling sungguh-sungguh mujahid dan siapa di antara kalian yang paling sabar? Maka kunci surga dua, mujahadah dan sabar, gitu ya. Dua karakter itu yang Allah sebutkan untuk sebagai syarat mutlak ya seseorang yang masuk surga. Nah, mujahadah itu artinya bersungguh-sungguh, all out, mencurahkan segala tenaga, energi, dan pikiran. Dan orang yang bermujahadah itu bukan orang yang senang dengan sesuatu yang sifatnya standar. Ya. Nah, kalau kita punya karyawan, kira-kira siapa yang akan dipilih menjadi karyawan terbaik? Yang dipilih menjadi karyawan terbaik bukan yang datang tepat waktu. Yang dipilih menjadi karyawan terbaik itu yang mujahadah, datang sebelum waktunya. Itu mujahadah namanya. Yang dipilih menjadi karyawan terbaik itu bukan yang dia bisa mencapai target. Yang dipilih menjadi karyawan terbaik itu yang dia bisa melebihi target. Maka orang mujahadah itu tidak pernah puas ya dengan sesuatu yang sifatnya standar. Dia ingin memberikan lebih daripada yang diharapkan. Maka kita juga kalau misalnya datang ke sebuah toko lah ya, tentu kita akan datang berkali-kali kalau toko itu bisa memberikan lebih daripada yang kita harapkan. Betul tidak? Kita datang ke toko, mungkin kita mikirnya begitu datang, ya tidak ada sambutan, biasa aja. Ini mah begitu datang dibukain pintunya. Oh, itu sudah lebih dari harapan. Begitu masuk, ya mungkin suasananya biasa-biasa. Ternyata begitu masuk, suasananya tuh nyaman, harum, kan lebih daripada yang diharapkan. Nah, ketika kita bisa memberikan lebih, lebih, dan lebih, maka kita akan mendapatkan lebih. Ya, dan itu adalah akumulasi. Ketika kita berpikir ke toko itu misalnya ya pelayannya biasa-biasa saja, ternyata pelayannya itu ramah-ramah. Nah, ini kan lebih ya. Nah, itu mujahadah. Mujahadah itu kita bersungguh-sungguh di dalam menapaki proses yang sedang kita hadapi. Ya, makanya orang mujahadah itu tidak akan pernah mengeluh ketika menghadapi masalah. Jadi dia hidup tanpa keluhan. Kenapa? Karena dia menikmati proses bersungguh-sungguhnya ini ya. Prosesnya lebih dia nikmati daripada hasilnya. Kadang dia tidak mikirkan hasil karena itu mah sebab akibat ya. Kalau dia lakukan sebabnya, akibatnya pasti datang. Tidak ada api tanpa asap. Artinya dia fokus pada prosesnya dan dia menikmati proses mujahadah itu. Kemudian orang yang bermujahadah itu, maka dia tidak akan pernah berhenti sebelum sukses. Tidak akan pernah berhenti sebelum sukses. Kenapa? Karena ketika dia berhenti, berhenti juga mujahadahnya. Dia berhenti juga mujahadah. Nah, oleh karena itu, maka seorang pengusaha itu harus punya sikap mujahadah. Sungguh-sungguh, all out, gak setengah-setengah. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah setengah-setengah kalau memberikan pahala. Betul nggak? Kalau kita berbuat dosa, kita dibalas dengan dosa, dengan besarnya dosa yang kita lakukan. Sama, betul tidak? Tapi kalau kita berbuat baik, bagaimana balasan Allah? Apakah sama? Tidak. Allah balas paling tidak 10 kali, ya, sedekah 700 kali. Artinya apa? Allah tidak pernah setengah-setengah memberikan yang terbaik buat kita. Lalu kenapa kita setengah-setengah ketika kita ingin meraih kesuksesan di dalam hidup ini? Ya. Artinya Allah menginginkan kita pun all out. Bahasanya beginilah. Kalau ada pemodal yang sudah all out, ya, saya tuh udah ngasih ini modal nih. Kamu minta apa? Bahkan saya kasih lebih gitu. Terus orang yang diberikan modal itu, dia menjalankan usahanya ya tanpa mujahadah, ya balas-balasan gitu ya. Apa adanya, ya tentu
Orang yang ngasih modal juga tidak akan percaya, ditarik lagi saja di modalnya, begitu dikasihkan kepada orang yang lebih sungguh-sungguh di dalam menjalankan usahanya. Maka kunci pengusaha sukses itu adalah memberikan lebih daripada yang diharapkan, dan itulah mujahadah. Ya, kira-kira seperti itu. Masih mending Ustaz, modal ditarik sama pemodal. Yang bahaya itu modal yang diberikan Allah ditarik sama Allah. Itu dia, tidak ada kesempatan lagi ya Iya. kalau sudah ditarik ya. Cuma sekali. Apa apa sama nggak Ustaz? Mujahadah itu dengan Mas Toto tuh. Ya, kalau mastata'tum itu artinya sesuai dengan kemampuan. Ya, mujahadah itu adalah sesuatu yang kita keluarkan dari diri kita. Optimal, ya, optimal. Tapi namanya manusia punya keterbatasan. Hanya keterbatasan itu tidak menjadikan kita kemudian menjadikan alat untuk menyerah. Ya, itu kan wilayahnya adalah wilayah Allah. Kalau kita sudah optimal dan mentok sampai situ, nah itulah mujahadah. Ya. Maka Allah pun mengatakan di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak akan dibebani seorang sesuai dengan, kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Namun mujahadah itu melakukan sesuai kadar kemampuan itu. Hanya kadang-kadang kita belum maksimal sudah merasa mujahadah gitu ya. Belum maksimal sudah merasa mujahadah. Padahal kemampuan kita baru setengah, tapi kita sudah merasa mujahadah. Nah, emas tatoktum ya semampunya adalah sesuai kadar maksimal yang kita bisa berikan. Saya pernah minta salah satu santri untuk teriak takbir, Allahu Akbar, ya gitu. Ya. Saya tanya, itu sudah kemampuan terbaik belum? Belum Ustaz. Bisa lebih baik lagi? Bisa Ustaz. Allahu Akbar, dia teriak lagi. Lebih keras lagi. Itu sudah yang terbaik. Belum Ustaz katanya. Bisa lebih baik lagi? Bisa. Teriak lagi lebih baik. Masih bisa. Ya, itu sudah yang terbaik. Dia bilang, sudah Ustaz. Oke, saya keluarkan uang 12.000. Bisa lebih keras lagi. Insya Allah Ustaz bisa. Ternyata dengan uang 200.000, dia bisa teriak lebih baik lagi. Artinya, kadang kemampuan maksimalnya belum keluar, tapi dia sudah menyerah. Ya, merasa itu sudah kemampuan terbaik saya. Artinya, ya kita mah terus aja berjuang, mengeluarkan segala potensi yang kita miliki, karena orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah akan berikan cara-caranya jalan keluarnya. Ya, faman jahadu fima lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh, aku akan tunjukkan jalan-jalan. Makanya, kalau kita tidak tahu bagaimana jalan yang benar untuk menapaki sukses, lakukan saja apa yang kita tahu. Nanti kita akan dibukakan apa-apa yang sebelumnya kita belum tahu, ya kan? Begitu. Oke, luar biasa Ustaz. Nah, tadi di awal sudah singgung juga Ustaz, tentang yang terpuruk bangkit lagi, terpuruk bangkit lagi. Mungkin di sini kan dikaitnya dengan menjadi. Betul, betul. Nah, mungkin bagaimana pertanyaan saya itu bagaimana caranya agar membangun mental mujahadah agar kita tuh bisa seperti itu, bisa bangkit lagi, bisa bangkit lagi. Karena seringkali ya mungkin saya juga mengalami, banyak orang yang alami saat jatuh itu rasanya sulit itu untuk bangkit lagi. Kadang kita perlu juga eh, partner ya, teman yang kemudian bisa eh, membantu kita ketika kita jatuh, dia ulurkan tangannya, kita bisa bangkit lagi. Maka untuk mujahadah juga tidak tidak selalu harus sendiri. Ya. Makanya kita penting untuk punya komunitas, ya, punya komunitas. Jadi kalau pengusaha gaulnya sama pengusaha lagi. Kalau pengusaha gaulnya dengan karyawan beda mentalitas, ya. Kalau karyawan ditanya kalau dia lagi jatuh, nanyanya ke karyawan, jawabannya udahlah yang pasti-pasti aja kan begitu ya. Karena salah gaul, gitu. Salah gaul. Tapi kalau gaulnya sama pengusaha, lu saya kemarin rugi 200 juta. Berapa? 200 juta. Saya kemarin rugi 2 triliun. Hari ini sudah bangkit, sudah kembali lagi.
Jadi masalah kita tidak sebesar yang dia hadapi. Itulah kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sama. Makanya burung itu selalu terbang dengan yang bulunya sama, ya kan? Pipit dengan burung pipit lagi. Nggak ada burung pipit terbang dengan Raja Wali, gitu kan? Raja Wali dengan Raja Wali. Ya, Dimakan. dimakan malah ya, gitu ya. Artinya kalau kita ingin jadi pengusaha, komunitasnya pengusaha. Itu jangan salah. Ya, sehingga kita bisa saling mensupport, saling membantu karena untuk mujahadah juga kita perlu teman, perlu rekan. Makanya doanya Rasulullah itu Allahumma inni as'aluka hubbaka. Rasul meminta cintanya Allah, tapi kan nggak berhenti sampai situ. Kata Nabi, wa hubba man yuhibbuka. Dan cinta orang-orang yang sama-sama mencintai Allah. Artinya apa? Rasul saja perlu para sahabat. Ya, makanya di sekitar Rasul itu ada sahabat-sahabat yang saling support satu sama lain. Bukan berarti Rasulullah itu tidak mampu mandiri gitu ya. Bahkan kalau Rasul itu kan kalau peperangan di kemah itu diminta aja para sahabat kamu tolong jagain ya. Bukan artinya Rasulullah perlu dijaga karena pada saat ada musuh lewat ya para sahabat itu terbangun mereka melihat tidak ada Rasulullah ternyata Rasul sudah lebih dulu ya hadir untuk mengamati musuh yang datang itu. Ya, artinya kita perlu partner ya. Wahubba amalin yuqarribuna ila hubbika dan perlu amal-amal yang kemudian membuat kita dekat dengan Allah. Maka untuk mujahadah pun kita perlu latihan, perlu ilmunya gitu. Maka terus kita belajar, kita terus berlatih karena mujahadah sendiri itu berlevel-level. Artinya semakin besar masalahnya, kita perlu latihan untuk mujahadah. Nggak cukup teori. Berenang itu kalau hanya teori gampang ya. Begitu anclung ke kolam renang itu pun bertahap kan hujan dari yang 1 meter dulu dia bisa nanti dilanjut yang 1,5 meter sampai bisa yang dalam. Artinya ada proses yang harus kita jalani untuk mendapatkan karakter mujahadah sendiri. Itu yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Bagaimana caranya kita itu melatih diri agar bisa meningkatkan kesabaran dan mujahadah itu yang kata Ustaz berlevel-level. Ya, mujahadah itu ya itu eh, adalah karakter yang harus dilatih bahkan diajarkan sejak dini ya sejak dini makanya orang-orang yang punya kemampuan mujahadah yang hebat itu biasanya ditanamkan dari sejak dia kecil ya misalnya anak kita ya anak yang tidak pernah dilatih beres-beres di rumah ini ada penelitiannya bahkan eh, saya baca itu penelitian di universitas besar di Amerika ya. Dia meneliti anak-anak yang dari kecilnya terbiasa bantu ibunya cuci piring, kemudian apa membereskan kamarnya, kemudian mencuci bajunya sendiri, merapikan rumah, ngepel dan sebagainya lah. Artinya dia dibiasakan mandiri sejak kecilnya. Itu hasil penelitiannya setelah besarnya mereka rata-rata ya survive di dalam kehidupannya. Ya. Tapi orang yang dimanja dari kecilnya, semua serba dilayani, semua serba dimudahkan oleh orang tuanya, maka kemudian dia mendapati kesulitan ketika besarnya. Artinya, mujahadah ini memang sifat karakter ini juga penting untuk ditanamkan dari sejak dini, dari sejak kecil, dibiasakan. Bahkan ketika dalam zona nyaman pun, kita harus membiasakan mujahadah. Makanya saya dulu pernah ketemu sama temen kuliah yang setiap kuliah itu berangkatnya naik angkot. Saya pikir dia orang miskin, ya. Saya pikir dia orang miskin. Begitu saya datang ke rumahnya, rumahnya besar, bak istana. Sampai saya tanya, ini rumah antum? Iya, ini rumah ana gitu kan. Nggak salah. Emang kenapa gitu ya? Saya tanya, rumah sebesar ini antum kan bisa berangkat pakai mobil atau bisa berangkat pakai motor gitu. Ya, dia jawabannya saya sedang dilatih
bukan untuk menjadi pribadi yang lembek. Jadi orang tua saya itu melatih kamu harus fight dalam dikasih mobil gampang, tapi mobil itu tidak membuat dia kuat. Padahal dia sedang kuliah kan sedang belajar ya, bukan hanya belajar ilmu pikir ya, akal, tapi juga melatih karakter orang tuanya itu. Sehingga tidak difasilitasi, dibelikan mobil gitu. Ya baru setelah dia lulus, dia baru dibelikan mobil sama orang tua. Artinya untuk melatih karakter mujahadah itu kita perlu dilatih dari sejak dini, bahkan pendidikan-pendidikan kita itu harusnya bukan hanya pendidikan kognitif, tapi melatih karakter ya. Di salah satu pesantren itu kan ada pesantren yang santri-santrinya itu sebelum dia masuk jadi santri itu dilatihnya tuh ke gunung dulu, ya kan? Dilatih dalam kesulitan. Kadang ada solo bivaknya, terus rihlah naik ke gunung, melewati sungai gitu kan, flying fox dan sebagainya. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu untuk melatih mujahadah. Jadi memang perlu sebenarnya pendidikan dari orang tua, bahkan dari lembaga-lembaga pendidikan juga sebaiknya para mahasiswa, siswa, santri bukan hanya dilatih aspek kognitifnya, tapi penting juga ada pelatihan-pelatihan yang seperti leadership, karakter building dan sebagainya itu akan melatih orang untuk bisa lebih mujahadah dalam menghadapi persoalan hidupnya gitu. Ya. Oke, baik, Ustaz. Mungkin sebagai akhir dari pembahasan ini, saya akan bertanya tentang, ya kita kan tahu kalau Rasulullah itu doanya dikabul. Ya, bahwa para malaikat siap melindungi Rasulullah. Sebenarnya bahkan ya, hubungan Allah itu dengan begitu mudah bisa saja diberikan kepada Rasulullah. Tapi faktanya, ya kita baca di sirah bahwa Rasulullah itu mengalami apa yang disebut dengan hijrah, akan berkali-kali. Kemudian mengalami apa yang disebut dengan perang. Perang itu cukup sering perang. Dan Rasulullah yang merupakan seorang Habibullah tetap saja harus berjuang, ya, harus bersabar, harus mujahadah. Apa nih pelajarannya yang bisa kita petik untuk bagi kita, ya, termasuk saya, dalam mengarungi beratnya dunia bisnis? Pelajarannya tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya. Artinya itu sebuah sunatullah. Bahkan Allah tuh ingin menunjukkan sunatullah itu dengan menciptakan alam semesta ini dalam 7 hari, ya 7 masa. Nah, kenapa Allah tidak kun fayakun saja, Betul. langsung jadi? Karena Allah ingin menunjukkan inilah sunatullah untuk sukses. Ada prosesnya yang kemudian harus dijalani. Rasulullah SAW pun begitu. Bahkan Ali bin Abi Thalib pun orang yang doa-doanya juga mustajab. Tapi Ali itu lebih bersyukur ketika doanya belum terkabul daripada doanya sudah terkabul. Karena ketika doanya belum terkabul, dia punya kesempatan untuk terus menikmati doanya. Karena berdoa itu bukan masalah terkabulnya, tapi masalah menikmati kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, maka mujahadah ini, perjuangan ini sebuah sunatullah, proses yang harus kita jalani. Karena kalau kita tidak menjalani mujahadah, perjuangan, itu cuma satu tempatnya, di surga. Di surga itu sudah tidak perlu lagi mujahadah ya. Kalau kita pengen makan, ada burung lewat, pengen burungnya jadi ayam crispy, itu langsung jadi ayam crispy sendiri. Ya, tapi orang yang bisa begitu adalah orang yang melatih mujadahnya atau teruji mujadahnya ketika hidup begitu. Makanya nggak lama, kita hidup ini hanya 60 tahun ya. Maka mujahadah itu tidak lama. Ya, maka eh, kita optimalkan waktu yang pendek ini dan kita akan meraih buahnya. Perjuangan juga tidak lama. Saum juga hanya dari subuh sampai maghrib, ya kan? Tapi setelah maghrib kita akan dapat buahnya. Bisnis pun begitu, gitu. Pengusaha itu ada titiknya dia akan mendapatkan sukses dari mujahadahnya. Ya, dan tidak mungkin Allah itu zolim.
Allah akan menunjukkan jalan-jalannya untuk orang-orang yang jihad. Waman jahadu fa innama yujahidu li nafsi. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang itu bukan buat Allah. Perjuangan kita itu kata Allah buat kamu sendiri gitu. Ya, karena sesungguhnya Allah itu maha kaya, tidak memerlukan mujahadah kita. Yang perlu itu kita bermujahadah karena kita memerlukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka bertahan, sabar di dalam mujahadah. Jadi mujahadah dalam kesabaran dan sabar dalam mujahadah. Dua-duanya saling berkaitan. Dan kalau dua-duanya ini hadir dalam diri kita tanamkan untuk anak-anak kita, keluarga kita, biasakan mereka mujahadah. Kadang tangisan itu memilukan hati kita, tapi bersabarlah dengan tangisan anak kita. Apalagi ketika mereka masuk pondok. Wah, berat ya lihat mereka menangis. Tapi kita meninggalkan mereka itu untuk menjadikan mereka kuat. Sehingga ketika keluar dari pondok, mereka menjadi orang-orang yang sanggup bertahan di dalam kesulitan hidupnya tanpa kita. Kita mendidik anak itu bukan untuk selalu bersama-sama. Kita mendidik anak kita, keluarga kita itu untuk membuat mereka kuat ketika berpisah dengan kita, ya kan? Karena kebersamaan itu ada batasnya. Satu saat mereka akan berpisah dengan kita. Sehingga kalau kita sanggup menjadikan karakter hadir dalam diri kita, keluarga kita, insya Allah nanti kumpul sama-sama di surga, buah dari kesabaran semuanya, insya Allah. Alhamdulillah, luar biasa Ustaz. Saya sendiri banyak mendapatkan wawasan baru nih dari pemaparan Ustaz tentang kesabaran dan mujahadah. Mungkin ya pemirsa, mungkin saya sendiri juga sudah kenal lah dengan istilah sabar, dengan istilah mujahadah, tapi bagaimana arti lebih mendalam dan bagaimana cara menerapkannya, itu yang seringkali kita itu belum paham. Saya sendiri ya dari paparan Ustadz Us itu banyak dapat ilmu. Ya mudah-mudahan bagi para pemirsa yang menonton video ini pun sama ya, mendapatkan ilmu baru, wawasan baru dan bisa menerapkannya. Mungkin sebagai penutup, saya akan mengutip sebuah kutipan yang izin Ustaz dari Imam Syafi'i. Ya, beliau mengatakan, jika engkau tidak tahan lelahnya belajar, maka engkau akan menanggung perihnya keberkahan. Ya, kalau kita tidak mau bermujahadah dan tidak mau bersabar, ya bersiaplah kita menanggung akibat tapi tidak mau sabar dan mujahadah. Itu kegagalan. Mungkin ya kita tutup saja sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Ustadz Abu Fikri bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami berdua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.